Shalom umat yang diberkati Tuhan. Bertemu lagi di hari Minggu ini di GPI Manado. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita selalu dalam lindungan Tuhan. Semua umat Tuhan yang ada di rumah dan kita di tempat ini, marilah kita datang kepada Tuhan beribadah dengan kesungguhan hati kita. Namun sebelumnya, mari kita saat itu sejenak, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga buat semua kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan yang Kau berikan bagi kami, nafas hidup yang masih Kau berikan, dan di momen yang berbahagia ini Tuhan. Di ibadah minggu ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, bersama-sama bersatu hati untuk beribadah kepadamu. Biarlah Engkau memimpin kami, pribadi lepas pribadi, untuk kami siap beribadah menurut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, biarlah apapun kelainan kami di saat ini Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita ada di rumah, mari dengan semangat sukacita kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian yang berkata, sukacita melayani. Yuk, Shalom umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan. Di minggu kedua bulan Oktober, kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun harus di rumah masing-masing. Kita sudah memuji nama Tuhan, dan saya percaya umat Tuhan sudah mempersiapkan hati secara khusus untuk siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, sebelum kebenaran firman Tuhan kita dengarkan, mari kita satukan hati, berdoa minta tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan tahta-Mu yang kudus dan mulia dan agung, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah kehidupan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata atas kehidupan kami, gereja-Mu, umat-Mu, sampai pada hari ini.
Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, tapi pemeliharaanmu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di minggu yang kudus mulia yang Tuhan boleh beri bagi kami, sekalipun kami harus berada di rumah kami masing-masing, kami bersyukur kami dapat menyediakan hati kami bagaikan tanah yang subur yang siap ditaburi dengan benih firman. Dan biarlah kiranya Tuhan berikan kami telinga seorang muda, supaya kami dapat mendengarkan suara-Mu berbicara bagi kami, dan firman Tuhan itu bertumbuh berbuah nyata di dalam hidup kami, sehingga orang lain dapat menyaksikan itu lewat hidup kami yang diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Abdi-Mu yang penuh dengan segala kelemahan keterbatasan ini, mari Engkau urapi, Engkau kuduskan di dalam nama Yesus, untuk menjadi saluran berkat bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hari ini dengan penuh sukacita surga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-52. Cukup panjang ayat-ayat ini, tetapi saya akan membacakan untuk kita semua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kemudian ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Demikianlah firman Tuhan berkata, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Tuhan harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Tuhan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Tuhan dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan Roh Kudus. Umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lewat ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dan ayat-ayat yang lain yang terdapat di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-45, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah di sana bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bagaimana karya Tuhan lewat kedatangannya untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Hari ini tema kita adalah sukacita melayani Tuhan. Sukacita melayani Tuhan. Kalau kita membaca teks yang ada ini merupakan perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama.
Bulan Oktober bagi gereja-gereja Tuhan dikenal dengan bulan misi. Karena itu juga kita membahas di bawah tema sukacita melayani Tuhan. Kalau kita mau melihat kepada pengalaman dan kehidupan Rasul Paulus ketika pertama kali dia mengenal Tuhan, hatinya berkobar-kobar untuk setiap jiwa supaya mereka diselamatkan sekalipun dia berada di tengah penganiayaan dan penderitaan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang pelayanan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kekristenan. Baik itu pelayanan yang besar, pelayanan yang kecil, yang tidak dapat dilihat oleh orang sekalipun. Pelayanan itu adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang sudah mengalami pembaharuan hidup, yang sudah mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan, tidak akan membuat kita ketika kita ada di gereja, kita hanya menjadi seorang penonton saja, atau seorang yang mengkritisi sana sini, atau seseorang yang hanya berdiam diri saja melihat orang-orang yang melayani, tidak. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengakui fakta yang ada dan itu membuktikan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan pasti dia akan hidup di dalam pelayanan. Pelayanan yang tidak dilihat dan tidak dinilai oleh manusia pun pasti dia akan senang untuk melakukannya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak Tuhan atau orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengabdikan dirinya kepada Tuhan, pasti dia akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun dia ada di dalam tantangan, sekalipun mungkin dia mengalami penolakan, sekalipun mungkin dia tidak diperhitungkan. Tetapi kalau dia adalah orang yang sungguh mengasihi Tuhan, dia tidak akan mundur di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keberadaan yang tidak memungkinkan sekalipun. Karena apa? Panggilan pelayanan itu adalah anugerah, kasih karunia, campur tangan Tuhan yang tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan orang yang percaya. Dan sebagaimana kita boleh baca di dalam kitab Kisah Para Rasul dan di dalam kitab-kitab yang lain yang menyatakan bahwa Rasul Paulus pun bersama dengan Barnabas, dalam teks ini kita melihat mereka banyak mengalami penderitaan dalam pelayanan. Namun mereka tidak pernah mundur meskipun ada keputusasaan yang mereka alami di dalam pelayanan mereka. Karena itu siang hari ini lewat tema sukacita melayani, kita akan melihat apa yang menjadi alasan bagi Rasul Paulus dan Barnabas untuk mereka tetap bersukacita dan bersemangat di dalam melayani Tuhan sekalipun berada di tengah-tengah kesulitan. Ada 4 hal yang akan kita lihat di dalamnya. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hal Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan Injil, mereka tetap bersukacita sekalipun ada tekanan, ada penderitaan, ada kesulitan. Kenapa? Karena di dalam pelayanan pemberitaan Injil, mereka tidak mencari kedudukan atau kemuliaan diri sendiri. Kalau kita mau lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-30, pasal yang ke-12 ayat yang ke-25, dan di dalam pasal 13 yang kita baca, secara khusus di dalam ayat 1, 2, 4 dan ayat yang ke-7, di sana menunjukkan bagaimana nama daripada Barnabas disebut dahulu, barulah Paulus atau Saulus. Ia menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin. Tetapi mulai di dalam pasal 13 ayat 13 yang kita baca sampai seterusnya, di sana menyebutkan nama Paulus. Ini menunjukkan bahwa Paulus adalah pemimpin dalam perjalanan dari Antioquia
di Pisidia dalam perjalanan misi mereka. Dan apakah Barnabas merasa terganggu dengan hal yang demikian? Tidak. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah hal yang sangat luar biasa. Barnabas sama sekali tidak memprotes, Barnabas sama sekali dia tidak kecewa, Barnabas sama sekali dia tidak menaruh di dalam hatinya satu kemarahan atau kebencian atau merasa diri dia direndahkan oleh teman pelayanannya. Tidak. Bahkan kalau kita melihat bagaimana kebesaran hati daripada Barnabas ini, dia yang mengorbitkan Rasul Paulus baik di Yerusalem, ya, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27, dan juga di Antioquia di dalam pasal 11 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Bagaimana Barnabas memperkenalkan Rasul Paulus kepada umat-umat Tuhan yang ada di sana, yang ada di Antioquia, yang ada di Yerusalem. Kita melihat di sini Barnabas mau menjadi orang yang dibawa Rasul Paulus atau orang kedua. Asal apa alasannya? Asal pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik, pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan lancar, Injil keselamatan itu dapat diberitakan kepada banyak orang. Itu alasan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita belajar dari seorang pribadi, itulah Barnabas. Dia tidak mencari kedudukan, dia tidak mencari kemuliaan, dia tidak mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Padahal pada saat itu dia punya banyak kesempatan, tapi dia tidak mau mempergunakan itu. Karena apa? Supaya Injil Yesus Kristus boleh dapat sampai kepada setiap pendengar. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita dalam perjalanan pelayanan dapat meneladani kehidupan Barnabas? Dapatkah kita menjadi seseorang yang melayani dalam tanda petik menjadi orang yang kedua? Ya. Baik itu mungkin di paduan suara, di pelayanan sekolah minggu, di pelayanan remaja, di pelayanan pemuda, di pelayanan kepada umat Tuhan secara umum. Secara khusus kalau kita adalah abdi Tuhan, maukah kita menjadi bawahan atau orang kedua di dalam gereja? Atau kita selalu menganggap teman pelayanan kita adalah saingan kita? Teman-teman seperjuangan di dalam pelayanan sebagai abdi-abdi Tuhan di dalam gereja, kita anggap itu sebagai suatu saingan karena kita mau yang nomor satu, karena kita mau yang utama, karena kita mau yang dipandang, karena kita mau yang dilihat, karena kita mau yang didengarkan. Tetapi kita belajar dari Barnabas. Hatinya begitu luas. Karena di dalam pelayanan yang penuh dengan sukacita surgawi itu, dia tidak mencari kepentingan, kedudukan, kehormatan, kemuliaan dirinya sendiri, supaya dia dilihat dan dipandang oleh orang. Enggak. Tetapi banyak kali kita menemukan di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam organisasi Kristen apapun, kita menemukan hal-hal yang demikian. Kalau kita sudah merasa kita diremehkan, kalau sudah kita merasa kita tidak dianggap, ngamuk kita, marah kita, itu berarti pelayanan kita yang kita lakukan bukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, tetapi demi kemuliaan dan keegoisan diri kita sendiri. Kita perlu belajar dari Paulus dan Barnabas. Demi Injil Yesus Kristus, mereka harus mempertaruhkan kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, melayani dengan sukacita sekalipun di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Mereka tidak mau berhenti dalam memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan.
yang terjadi. Di dalam ayat yang ke-13, mereka tidak berhenti melayani atau memberitakan Injil sekalipun mereka harus mengalami hal yang mengecewakan. Kenapa hal yang mengecewakan di sini? Di dalam ayat pasal yang ke-12 kita mau melihat. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Kemudian di dalam pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, di sana dikatakan, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga dan Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Kita melihat di sini, Yohanes sebagai teman mereka di dalam pelayanan meninggalkan mereka dan pergi kembali ke Yerusalem. Markus atau dalam hal ini Yohanes tidak diketahui dengan pasti apa yang menyebabkan Markus atau dalam hal ini Yohanes berhenti melayani. Ada beberapa penafsir mengatakan bahwa mungkin itu disebabkan karena sekarang Rasul Paulus yang menggantikan Barnabas sebagai pemimpin. Karena Markus atau Yohanes begitu merasa ada ikatan persaudaraan yang kuat dengan Barnabas. Karena mereka menginginkan bahwa Barnabas yang harus menjadi pemimpin di dalam pelayanan misi pertama ini. Ada beberapa penafsir yang mengatakan demikian. Tetapi apakah itu kita tidak tahu pasti. Tetapi dengan perginya Yohanes atau Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem adalah sesuatu hal yang menyedihkan, mengecewakan Rasul Paulus dan Barnabas. Tetapi hal yang demikian pun tidak membuat mereka surut dan berhenti melayani atau memberitakan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah di dalam pelayanan kita seperti Markus atau Yohanes ini? Ketika terbentur dengan masalah, terbentur dengan pergumulan, terbentur dengan teman pelayanan, kita mengambil keputusan untuk berhenti dari pelayanan itu. Karena apa? Ada kekecewaan di dalamnya. Karena kita mau dihargai. Atau kita memilih seperti Paulus dan Barnabas yang sekalipun mengalami hal yang mengecewakan oleh karena teman pelayanan meninggalkan pelayanan, tetapi tetap kekeh dan teguh kepada pendirian demi Injil Yesus Kristus. Umat yang dikasih oleh Yesus Kristus, setan atau iblis memang pandai membuat kita mempermainkan perasaan kita, hati kita, hidup kita, sehingga kita menjadi kecewa dan akhirnya kita meninggalkan pelayanan kita, mundur dari pelayanan. Tetapi mari kita meneladani Paulus dan Barnabas. Mereka tidak membiarkan kekecewaan itu berkuasa atas kehidupan mereka dan menghentikan pelayanan mereka. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Segala bentuk pelayanan apapun yang kita lakukan dilihat oleh manusia ataupun tidak, dinilai ataupun tidak, dihargai ataupun tidak. Tapi kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, kita melakukan dan mengerjakan itu dengan penuh sukacita karena kita tahu bahwa itu tidak akan mendatangkan kesia-siaan. Maka kita akan mengerjakan itu dengan sukacita. Rasul Paulus dan Barnabas tidak pernah
dikecewakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka tidak berhenti melayani Tuhan, tidak berhenti memberitakan Injil. Mereka melakukan itu dengan sukacita, sekalipun mereka menghadapi tantangan, penganiayaan, dan bahkan pengusiran. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-45, di sana dikatakan, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Kemudian di dalam ayat yang ke-50, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Tuhan dan pembesar-pembesar kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Kita melihat di sini tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan Barnabas di dalam mereka memberitakan Injil. Tadi mereka dikecewakan dengan teman pelayanannya. Kemudian kita melihat di sini ada orang-orang Yahudi yang begitu iri dengan pelayanan mereka sehingga menghasut orang untuk membenci mereka. Hal ini pun tidak menghentikan mereka, tidak menghentikan Paulus dan Barnabas, bahkan membuat mereka mencari ladang penginjilan yang lain, yang lebih luas lagi untuk Injil diberitakan dan diwartakan. Di dalam ayat yang ke-51, akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai pengeringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonia. Ya, sekalipun mereka ditolak di sana, tapi pekerjaan Roh Kudus begitu luar biasa, membawa mereka ke Ikonia, ke tempat yang lebih luas lagi untuk Injil diwartakan dan diberitakan di sana. Ada tantangan, ya, ada penganiayaan. Namanya masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita akan bertemu dengan hal-hal yang demikian. Ditolak, tidak didengarkan, tidak diterima. Tetapi pekerjaan kita adalah sebagai corong yang mewartakan kabar baik Yesus Kristus, harus kita sampaikan. Nanti Roh Kudus yang akan bekerja dengan caranya. Tugas dan tanggung jawab kita menyampaikan, memberitakan. Sudahkah kita melakukan itu? Terkadang kita takut. Kita takut, sehingga kita lebih memilih untuk berdiam. Tapi mari kita belajar. Di bulan misi bulan Oktober ini, belajar dari kehidupan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan penginjilan yang pertama. Baru mau memulai saja sudah ditolak, begitu ya. Apalagi kalau kita melihat kisah Rasul Paulus, ya, dalam pelayanannya, sepertinya dia bisa saja sih mundur karena tantangan yang begitu hebat dan begitu besar. Tapi kalau kita mau melihat dari perjalanan misi Rasul Paulus pertama sampai dalam perjalanan misi Rasul Paulus yang keempat, begitu luar biasa. Ada tantangan demi tantangan, bahkan nyawa menjadi taruhan. Dia tidak pernah mundur. Karena apa? Dia sudah mengalami kasih karunia Tuhan yang membawa dia bersukacita dan penuh dengan kerelaan melangkahkan kakinya untuk pergi, karena ada begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Yang ketiga, Rasul Paulus dan Barnabas melayani dengan sukacita, begitu juga dengan kita. Karena apa, Bapak Ibu dan Saudara? Karena Paulus dan Barnabas dan juga kita adalah orang-orang yang berani. Demi siapa? Demi Tuhan. Bukan demi harga diri, bukan demi ego, bukan demi kepentingan diri. Bukan. Mereka adalah orang-orang yang berani. Kita melihat di dalam ayat yang ke-45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi di dalam ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-47, kita perhatikan di sini bahwa Paulus dan Barnabas dengan begitu berani menjawab, ya, orang-orang itu bukan dengan kemarahan. Kita lihat di sana dikatakan. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang pada kamulah firman Tuhan harus diberitakan
tidak mengenal Tuhan, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka tidak anarkis, mereka tidak marah, mereka tidak memaki-maki orang-orang itu, tetapi mereka tahu, ya, mereka harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, sekalipun mereka harus ditolak. Ada tantangan pada waktu itu. Dan kemudian mereka dengan berani memberitakan Injil, sekalipun pada waktu itu ada penganiayaan. Ayat 50 dan ayat yang ke-51. Paulus dan Barnabas mengebaskan debu sebagai peringatan di dalam ayat yang ke-51. Tetapi Paulus tetap mengasihi orang-orang Yahudi. Itu terlihat di dalam Roma pasal 9 ayat 3, di mana dia berkata, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Dan lihat ya, hati Paulus bagi orang-orang Yahudi, sekalipun mereka menolak Injil Yesus Kristus itu, bagi Rasul Paulus yang penting dia sudah menyampaikan. Dia begitu berani, ya, karena dia tahu jalan kepada keselamatan itu, jalan kepada kehidupan yang kekal, yang menjadi pengharapan setiap orang, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu dia menjelaskan di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-44, bagaimana Yesus Kristus yang begitu mengasihi si dunia yang berdosa ini rela meninggalkan kebesaran kekuasaannya, rela menderita, mati di atas kayu salib, dan kemudian bangkit sebagai satu-satunya pemenang yang memberikan kemenangan bagi kita yang mau meresponi itu dengan percaya kepada Yesus. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita terlalu berada di zona yang nyaman, sehingga ketika ada tantangan sedikit dalam pelayanan kita mundur? Bahkan kita berkata kita tidak akan ke gereja lagi. Saya tidak mau melihat abdi Tuhan ini, saya tidak mau melihat pelayan ini. Bapak, Ibu, dan saudara, tantangan dan pergumulan itu harus ada di dalam pelayanan. Supaya apa, Bapak, Ibu, dan saudara? Kita menganggap bahwa pelayanan itu adalah kasih karunia dan anugerah yang Tuhan beri bagi kita, bukan kebanggaan dan kesombongan diri, bukan. Tetapi kita yang sudah mengenal dan mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita mengabdikan diri secara total kepada Tuhan dengan memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ada pergumulan, ada kekecewaan, ada tantangan, ada pergumulan. Supaya apa? Kita makin belajar berjalan dan menuruti apa yang menjadi kehendak dan maunya Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melayani dengan sukacita. Kenapa Rasul Paulus dan Barnabas melakukan itu dan kita juga melakukan itu? Karena Paulus dan Barnabas tidak mau menyia-nyiakan kesempatan di dalam memberitakan Injil. Di dalam ayat 15 dan ayat yang ke-16, di sana dikatakan, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Tuhan, dengarkan. Kita lihat di sini, Bapak, Ibu, dan saudara, sekalipun ini memang tawaran secara umum, tidak ditujukan langsung kepada Paulus, tetapi Paulus menggunakan kesempatan itu. Dia tidak mau menyia-nyiakan dengan hanya duduk melihat apa sih nanti yang akan terjadi di ruangan itu, tidak. Tetapi ketika kesempatan itu diberikan untuk bicara, karena itu memang sudah menjadi satu tradisi bagi mereka di sana,
berdiskusi. Makanya kita lihat waktu pertama-tama kali Yesus datang ke bait suci, ya, apa yang dia lakukan? Berdiskusi dengan orang-orang yang ada di sana. Dan itu memang sudah menjadi tradisi mereka. Dan Rasul Paulus ambil kesempatan itu. Dia tidak menyanyiakan itu. Dan dia menyampaikan itu, kita lihat dengan penuh keberanian, dengan penuh kegigihan, dengan luar biasa, dengan pengetahuan terang Roh Kudus yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga mencelingkan, membukakan mata orang-orang itu, sehingga ada yang percaya. Mereka beresponi dengan baik. Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sudahkah kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, atau kita membiarkan waktu demi waktu berlalu dengan begitu saja tanpa kita menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita berdosa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, selagi pintu anugerah Tuhan dibukakan bagi kita, marilah kita mempergunakan segenap talenta, karunia, kesempatan, waktu yang ada, yang Tuhan percayakan kepada kita, seoptimal mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal. Dengan apa? Membawa orang-orang untuk mereka boleh mengalami karya kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena itu, di dalam kitab Roma mengatakan, bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada yang dapat memberitakan? Bagaimana mereka dapat pergi memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Karena itu setiap kita diutus di tengah-tengah keluarga, diutus di tengah-tengah pekerjaan kita, diutus di tengah-tengah masyarakat. Kita menjadi pemimpin-pemimpin di kelompok-kelompok kecil mungkin. Mari kita gunakan kesempatan ini menjadi teladan dalam perkataan dan segala perbuatan-perbuatan kita. Dan kita melihat hari-hari ini kekristenan dicibir. Oleh karena apa? Kita tidak membawa kehidupan kita yang mencerminkan satu kehidupan kekristenan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari Minggu boleh ada di gereja, semuanya kelihatan seperti orang-orang kudus dan suci. Tetapi ketika kita sudah ada di luar sana, kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita mau bagikan? Apa yang kita mau berikan? Kita lihat Paulus dan Barnabas mempergunakan setiap lini kehidupan mereka hanya untuk demi Injil Yesus Kristus. Mari kita, di banyak hal yang boleh terjadi hari-hari ini di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa dan negara kita, dan tidak menutup kemungkinan bagi kita juga yang ada di Sulawesi Utara, di lingkungan di mana kita ada, di rumah kita. Mari kita gunakan kesempatan melayani dengan penuh sukacita. Karena ini waktu yang Tuhan beri bagi kita. Bukan dengan keterpaksaan. Kita melayani karena apa? Bukan untuk kita menerima keselamatan, bukan. Bukan untuk kita menerima penghargaan, bukan. Bukan untuk kita menerima kemuliaan diri sendiri, bukan. Tetapi karena kita sudah mengalami karya keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan kita meresponi, percaya kepada Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat lewat pengakuan dari mulut kita dan hati kita kepada Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini, sampai hari ini, mungkin kita dikecewakan di dalam pelayanan yang kita lakukan, mari kita kembali mengoreksi diri kita. Apakah benar-benar pelayanan yang kita lakukan itu dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, yang demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kehormatan dan kemuliaan diri kita sendiri. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam pelayanan, kita tidak akan mudah mundur, tapi kita akan tetap terus maju. Karena Tuhan berkata, Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu kecewa, tapi mari dengan terus bersemangat dan gigih melayani Dia
Raja di atas segala raja yang sudah mempercayakan pelayanan, waktu, kesempatan, karunia yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, supaya Injil Yesus Kristus Tuhan boleh sampai kepada segala suku bangsa. Selamat bersukacita melayani Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan percayalah, apa yang kita lakukan demi nama Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan mendatangkan berkat besar bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh belajar dari kehidupan pelayanan Paulus dan Barnabas. Mereka begitu gigih dan berani melayani. Karena pelayanan yang mereka lakukan bukan untuk kemuliaan diri mereka sendiri, bukan untuk kebanggaan diri mereka sendiri, bukan supaya mereka dilihat dan dinilai orang, tidak. Ada banyak kekecewaan yang mereka hadapi di dalam pelayanan. Ada banyak penindasan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak penganiayaan, dan nyawa menjadi taruhan dalam pelayanan mereka, tapi mereka tidak pernah mundur. Karena mereka lebih mengutamakan pemberitaan Injil Yesus Kristus daripada diri mereka sendiri. Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami mengakui Engkau adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan mendapati di dalam hidup kami sampai pada hari ini, kami mundur dan tidak mau lagi melayani Tuhan dan terlibat dalam pelayanan apapun, baik ada di gereja dan apapun itu, karena Tuhan, mungkin pernah kami dikecewakan, kami pernah tidak dianggap. Oh Bapa di dalam surga, ampunilah kami Tuhan. Dan biarlah bawa kembali kami kepada hati-Mu, pikiran-Mu, perasaan-Mu, kehendak-Mu, dan kemauan-Mu, Bapak. Supaya pelayanan sekecil apapun yang kami lakukan itu bukan untuk kebanggaan diri, bukan juga kami lakukan untuk manusia, tetapi kami mengerjakan dan melakukan itu untuk Tuhan dan demi Injil Yesus Kristus. Sehingga kami tidak mudah mundur Tuhan, tapi kami tetap terus melayani dengan penuh sukacita, melangkah menatap ke depan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Abdi-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan bangkitkan roh melayani yang menyala-nyala dari Tuhan, supaya Bapa di dalam surga sedapat mungkin setiap waktu dan kesempatan kami boleh dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Oh Bapa surga, terima kasih. Ini diri kami dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, umat-umat-Mu Tuhan dimanapun berada, di tengah-tengah kesulitan, tantangan, pergumulan hidup yang dihadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berdiri. Engkau selalu ada bagi kami, menopang, menyertai, menolong, menyediakan, memberi kami kesehatan, sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tetap menyerahkan GPEI yang ada di Manado dengan semua pelayan-pelayan yang ada. Biar Tuhan terus pakai dan diberkati oleh Tuhan. Sinode kami, Yayasan Paramount Enterprise kami taruh dalam tangan. Menyerahkan Sulawesi Utara dalam anugerah belas kasihan dan kemurahan Tuhan dalam persiapan pilkada ke depan, baik itu untuk memilih gubernur, wali kota. Kami taruh dalam tangan-Mu, biarlah pesta demokrasi ini Tuhan boleh disikapi dengan benar dan baik, jujur, dan sungguh-sungguh Tuhan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bukan saling melemahkan dan menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memilih pemimpin-pemimpin yang akan duduk di dalam kepemimpinan, baik sebagai gubernur, wali kota, apapun mereka, Bapa di dalam surga. Mereka lakukan itu dalam kegentaran dan takut akan Engkau. Pulihkan Sulawesi Utara di dalam nama Yesus. Tuhan yang berbelas kasihan dan berkemurahan atas Sulawesi Utara dan semua kekayaan alam yang ada boleh dipakai Tuhan untuk kesejahteraan rakyat. Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami
kami Indonesia. Di hari-hari ini kami melihat Tuhan, ada begitu banyak pendemo yang menuntut pemerintah sampai merusak fasilitas-fasilitas umum. Ya Tuhan, ampuni mereka. Bukakan mata mereka, pikiran mereka, hati mereka di dalam nama Yesus. Dan biarlah kiranya Bapa, mereka lebih banyak hidup dalam kepasrahan dan memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah kami dalam mengambil dan menyikapi setiap pergumulan yang ada. Berikan kepada mereka kekuatan, kemampuan. Bapak Presiden kami, Pak Joko Widodo, berikan dia kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan. Supaya dalam ketenangan dia dapat menyelesaikan setiap persoalan demi persoalan yang ada. Sekalipun ada begitu banyak orang yang ingin menjatuhkan dia, tapi kami percaya dia ada di dalam tangan-Mu. Engkau mengangkat dia, menyertai menopang, memberikan dia kesehatan beserta dengan seluruh keluarga. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk kedamaian, ketenangan dunia ini kami taruh dalam tangan. Biarlah Tuhan yang melindungi dengan kuat kuasa Roh Kudus menjaga dan menyertai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan online ini diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Bapa di dalam surga, ibadah kami hari ini boleh memperkenankan dan memuliakan nama. Terima kasih Kristus. Di hari Minggu yang sisa yang Tuhan berikan ini, biarlah kami boleh mempergunakan itu bersama dengan keluarga dalam satu sukacita iman untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Pelihara kami, diberi kesehatan, diberi kecukupan. Berkati apa yang boleh kami usahakan. Berkati setiap pekerjaan kami. Berkati apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kami. Biar sesuai dengan kehendak dan pikiran. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah beribadah. Kami sudah memuji-puji dan meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar sepanjang pekan yang ada di depan, penyertaan sempurna dari Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Gembala Agung kami, yang sudah menyiapkan segala berkat-berkat rohani bagi kami. Kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji-muji, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Karena itu hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Senantiasa bersukacita melayani Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami sekalipun secara online. Biarlah kiranya dengan pujian dan firman Tuhan, Bapak Ibu boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kita bertemu lagi minggu depan. Kita tetap menjaga kesehatan. Kita tetap saling mendoakan. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani. Terima kasih untuk kita semua yang sudah beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.